Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita sekalian bisa melanjutkan daripada kaji kita ini rutinan Ahad pagi. Dan tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai Iqra. Yang pertama tentunya yang kita yakini bahwasanya Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan daripada malaikat Jibril, yang itu kurang lebih berlangsung sekitar 23 tahun. Dan kemudian ayat yang turun itu adalah surat 96. Namanya surat itu adalah Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan 5. Di mana pada bunyi yang pertama kalimatnya adalah Iqra, yang kemudian diartikan dengan secara sederhana bacalah. Kesan kita yang pertama biasanya ketika ngomong bacalah, maka di hadapan kita itu ada tulisan, biasanya begitu. Ya. Setiap kalimat yang dilekatkan oleh Allah di dalam kitab sucinya itu pasti mengandung satu makna yang luas dan dalam. Hanya kadang-kadang manusia yang dibebani waktu ini itu yang kadang-kadang menyederhanakan. Akhirnya pemahamannya ya seputar itu saja. Ya. Sehingga yang diterima itu adalah Iqra, bacalah gitu. Dan kemudian bacalah mesti terkait dengan tulisan. Ketika pertanyaan itu dilanjutkan sebenarnya, apalagi dengan pemahaman klasik bahwasanya Nabi Muhammad katanya tidak bisa baca dan tulis, yang disebut dengan ummi katanya, seperti itu. Nah, apakah Allah itu tidak tahu bahwasanya Nabi itu nggak bisa baca, kok disuruh baca gitu loh. Nah, yang kedua, kalau itu berupa satu tulisan yang disodorkan supaya kita membaca, turunnya daripada surat itu Al-Alaq 1 sampai 5 itu pada tanggal 17 Ramadan di tempat namanya Gua Hira, dan di malam yang gelap malam. Jangankan untuk yang tidak bisa membaca, yang bisa membaca pun ketika di tengah malam yang gelap disodori satu tulisan, pasti dia tidak akan kelihatan tulisan itu. Ya, itu kalau pada pemahaman klasik seperti itu, Nabi tidak bisa baca. Ya. Oleh karena itu tentunya
mencoba kita untuk melihat yang lebih jauh lagi daripada makna Iqra itu sendiri. Kesan yang kedua, kita dapatkan bahwasanya Iqra itu adalah perintah. Jadi bentuk perintah. Gitu loh. Nah, setiap perintah yang ada di dalam Al-Qur'an itu harus kita jalankan. Karena terkait dengan kaidah usul fikih itu yang sering saya sampaikan, yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada perintah ya. Jadi setiap perintah yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah wajib. Wajib yang kemudian kita larikan ke arah fikihnya, maka kita kenal di dalam namanya ahkamul khamsah, hukum yang 5 itu wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Maka Anda tahu yang namanya wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan mengandung beban dosa. Maka sebenarnya perintah ketika kita membaca itu wajib. Maka kadang-kadang melihat daripada fenomena sosial yang ada, saya lihat di kampung saya jarang di kampung itu kadang-kadang orang itu membangun rumah itu kadang-kadang dipenuhi dengan satu aksesoris itu, yang itu makin lama itu makin out of date ya, sudah ketinggalan zaman. Jarang membangun satu tempat salat ya yang diutamakan itu. Terus kemudian ruang untuk membaca, ruang buku. Bahkan malas untuk beli buku itu. Ya. Itu jarang seperti itu. Nah, sebenarnya itu kalau kita berpikir lebih jauh, lebih mendalam lagi, itu kalau begitu ada ruang-ruang gini-gini, iya. Makanya kemudian orang Islam itu harus apa? Ya harus mampu, harus kaya gitu. Ya. Makanya kadang-kadang saya jadi kadang heran ya, ketika melihat ada orang-orang mengkritik sesuatu yang kadang-kadang kritika itu enggak pada substansinya. Menurut saya itu loh. Kadang-kadang orang-orang kan masih mempermasalahkan seperti panjangnya celana ini harus menutup mata kaki gitu. Karena Nabi ngomong begini, Nabi itu mesti di atas mata kaki. Tetapi tidak pernah untuk berbicara mengenai bahwasanya Nabi itu rumahnya di serambinya masjid, ya sekitar inilah luas-luasnya, ya sekitar sekian. Itu kadang-kadang nggak ditiru, ya. Ada substansial daripada Nabi Muhammad SAW yang katanya itu sifat yang wajib bagi Rasul itu kan ada. Fatona, amanah, tablik, sidik gitu. Ya. Bahwa kita menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang terpercaya, menjadi orang yang jujur, dan menjadi orang yang senantiasa tidak menutupi. Ya, artinya senantiasa menyampaikan apa yang ada itu. Itu justru tidak kena ke sana. Justru kadang-kadang orang-orang meributkan hal-hal yang hanya masalah jenggot, hanya masalah ini loh, mata kaki atau dan lain-lain sebagainya gitu loh. Ya. Nah, itu diantaranya ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai Iqra, ma'asyiral muslimin, kadang-kadang perintah kita untuk membaca itu justru tidak kena pada substansinya. Apalagi dipersempit dengan membaca itu adalah tulisan. Padahal kalau kita sampean baca ya, kalau dalam tafsirnya Al-Maraghi itu dikatakan Iqra di situ adalah
mengenai ayat-ayat pendidikan, mendidik kita. Tapi kalau menurut daripada Quraisy Shihab, kembalikan dari kata-kata qoro'a itu artinya adalah sebenarnya tidak membaca secara sederhana itu, tetapi adalah meneliti, menelaah, menganalisa gitu loh. Yang sampai semua kalimat itu disimpulkan menjadi satu kata namanya menghimpun. Nah, jadi ketika kita iqra, ketika kita membaca, artinya kita menghimpun dari apa yang kita lihat itu. Makanya kan ada dua kata dalam Al-Quran ini, satunya iqra, satunya adalah tala yatslu, sehingga menjadi ada kata-kata tilawah, gitu loh. Musabaqah tilawatil Quran. Nah itu nanti gak sama. Lah di sini nggak maunya orang itu ke sana kadang-kadang untuk ngaji-ngaji semacam itu. Jadi kalau tala itu biasanya Anda baca sekitar ada 27 kali dalam Al-Quran itu setelah tala yang dibaca adalah kitab, ada kitab sucinya. Apakah itu Taurat, apakah itu Zabur, Injil, atau bahkan Quran itu sendiri gitu loh. Kan ada ya utslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik lah gitu loh. Bacalah apa-apa yang telah diwahyukan ya kita. Tapi kalau ketika kita ngomong iqra, apa yang kita baca tidak sekedar tulisan itu saja. Karena ayat-ayat Allah itu bukan pada yang tertulis saja, yang tidak tertulis atau yang orang menyebutnya sebagai kaun atau kauniyah. Karena yang tertulis namanya kauliyah, yang tidak tertulis kauniyah. Apa kauniyah? Ya alam semesta dan fenomena sosial. Jadi gejala-gejala sosial itu mampu kita pahami itu, ma'asyiral muslimin. Tapi karena mengkerdilkan daripada arti iqra itu sendiri, padahal sekali lagi di awal tadi setelah saya sampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan satu mukjizat yang terbesar, dan mukjizatnya adalah mukjizat yang sifatnya itu adalah akliyah, yang merangsang kita untuk berpikir. Justru kita mengkerdilkan itu gitu. Jadi ketidaksamaannya dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya adalah ya karena apa? Sifat daripada mukjizat itu. Yang dulu saya sampaikan bahwasanya mukjizat daripada nabi sebelumnya itu hilang bersama dengan wafatnya nabi itu, gitu loh. Ya, saya sampai ngomong seandainya sampean itu loh jalan-jalan kemudian mamanya kita pada pemahaman klasik Pak ya. Nemu tongkatnya Nabi Musa, kemudian sampai pergi ke kenjeran dipukulkan terus ke kenjeran belah gitu dah. Atau sampai bagaimana nanti bisa menghidupkan orang mati kayak Nabi Isa. Itu kalau kita pakai tafsiran klasik seperti itu gitu. Atau nabi-nabi sebelumnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendampingi daripada Al-Quran sekaligus sebagai satu wahyu yang hidup. Yang pertanyaan ditujukan kepada Aisyah, jawaban Aisyah adalah kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Rasulullah itu seperti Quran. Jadi itu mendampingi memanusiakan Quran itu 23 tahun. Maka sepeninggal daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 23 tahun itu mendampingi Al-Quran, maka Al-Quran ini mengunjungi kita, nabinya sudah tidak ada. Lah itu diserahkan kepada kita sehingga akhirnya sumber hukum itu tidak hanya Al-Quran, hadis, tapi juga merupakan satu kesepakatan atau konsensusnya ulama sampai pada ijma itu, yaitu ijma qiyas itu sampean. Disuruh berijtihad di situ. Ini ijtihad menggunakan ini akhirnya. Justru itu yang kadang-kadang dimatikan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Gitu. Mukjizat yang sifatnya akliyah itu kadang-kadang
Kok terlalu dipersempit gitu loh, direduksi gitu ya. Oleh karena itu begitu, ketika kita karena sifatnya akliyah, maka orang-orang yang makin pinter, dia pengen untuk mencari kesalahan Al-Quran, justru dia terjebak sendiri di dalamnya, akhirnya malah mengimani daripada Al-Quran itu. Sehingga sampean kalau baca di medsos itu kan, bagaimana ketika di Rusia itu malah peringatan Maulid itu luar biasa. Di Inggris juga begitu. Dulu sana malah yang top-topan itu. Ya. Ada yang dapat WA-nya itu kan, iya dah. Kalau di Inggris sampai waduh pawe begitu. Nah, luar biasa. Gelombang waraitan nasa yadkhuluna fi dinilai afwaja itu. Ya. Dan kamu lihat banyak manusia itu berbondong-bondong memasuki daripada agama ini. Karena apa? Mukjizatnya makin lama makin terbukti gitu loh. Ya. Justru orang makin mencerca melihat kesalahan-kesalahan yang ada, akhirnya apa ternyata oh tibanya konteksnya itu seperti ini. Sehingga banyak orang itu yang ketika mempelajari atau melihat Al-Quran itu kadang-kadang out of context itu, keluar dari konteks sehingga pemahamannya apa ya, nyeleweng, melingsih gitu. Padahal akhirnya oh ternyata seperti ini. Sehingga kan ada, kalau sampean pernah kecaman terhadap Al-Quran itu ada loh Pak. Ada orang mengecam Al-Quran, masa ada ayat yang mengecam khusus untuk seseorang ya. Nah, kadang-kadang luar biasanya daripada Al-Quran, maka saya lihat itu apa ya, seperti saya lihat ya surat Yusuf itu cerita tentang Nabi Yusuf aja. Hebat ya, Yusuf tidak ditemukan di surat lain. Ya. Nah, demikian juga apa ya? Orang mengecam masa ada surat yang isinya kok kejam gitu, apa? Surat apa? Ada yang tahu enggak? Kecamannya itu. Pak Buat tahu apa kira-kira? Khusus satu surat yang mengecam seseorang. Apa? Iya. Tabbat yada abil habib wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran datal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab ya. Maka kemudian takbirannya orang-orang benci sama Islam ditafsir apa? Padahal konteksnya itu apa ketika itu? Begitu orang yang menolak akan wahyu Allah, maka luar biasa sekali jawaban Allah itu. Khusus menjawab jawaban itu gitu. Ya konon katanya Abu Lahab itu kan termasuk orang yang paling berpengaruh di situ, orang yang kaya gitu. Apa? Terus kemudian siapa? Istrinya itu konon adalah orang yang cantik di Arab itu, namanya Ummu Jamil itu, ibu yang cantik ya. Tapi ya itu dikecam. Nah ini dibuat alat oleh mereka itu untuk apa? Mendiskreditkan Islam itu seperti itu. Kembali ya, ketika kita berbicara Iqra' ma'asyiral muslimin, maka tentunya sekali lagi di hadapan kita bukan hanya tulisan saja, tapi kita harus mampu membaca fenomena alam, fenomena sosial yang terjadi, yang setiap saat itu ada perubahan yang memerlukan suatu penanganan baru di dalam masalah apa ya, masalah perubahan itu. Maka mampu ndak kita ini menjadi agent of change itu, ya, agen daripada perubahan yang siap untuk memberikan jawaban, memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang timbul, dan itu apa? Cepat sekali gitu. Ya. Yang dulunya hanya merupakan angan-angan manusia, kemudian malah sekarang itu menjadi kenyataan. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita mampu membaca itulah kemudian apa?
maka tidak akan kita ketemukan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran itu akan tabrakan dengan pengetahuan. Tidak akan. Hanya masalahnya ketika kita yang dibebani oleh wahyu ini mampu tidak memberikan jawaban-jawaban itu, ya? Sehingga kita tidak terbagus ono ngono ya wis, apa ya, kalau Allah menghendaki ya sudah. Padahal kehendak Allah itu sendiri adalah tergantung daripada manusianya itu. Yang dikatakan di dalam ayat itu kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum melainkan daripada atau sampai kaum itu apa? Merubah nasibnya sendiri. Jadi usahanya. Sama dengan ketika kita berbicara tentang rezeki Allah itu yang dalam surat Hud itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan apa-apa yang melata, ya, min dabbatin fil ardi, di muka bumi ini, fil ardi illa 'alallahi rizquha, melainkan telah kami tetapkan rezekinya. Jadi sudah jaminan Allah bahwasanya kita itu punya rezeki, itu punya, ya. Tetapi ada kalimat yang mendahului aja, min dabbatin, yang melata, yang bergerak. Jadi rezeki itu diambil, gitu. Bukan dia datang dengan sendirinya. Maka cara mengambilnya itu pakai metode, pakai pikiran, pakai apa ya, peralatan dan lain sebagainya. Nah, kenapa penemuan-penemuan itu kadang-kadang kok orang-orang di luar Islam yang bisa? Ya sebenarnya mereka itu apa, berguru kepada Al-Quran gitu loh. Yang dulu pernah saya ceritakan ketika masa perang salib, mereka itu mampu mengambil buku-buku dari Baitul Hikmah atau Darul Hikmah pada dinasti Abbasiyah itu. Dari situlah kemudian orang-orang Barat itu berubah dari the Dark Age, jadi satu abad ke-8 itu, ya, menjadi apa? Timbul yang namanya, saya ceritakan apa? Renaissance, pencerahan, yang orang Jerman ngomong Aufklärung gitu. Nah, ya karena itu gitu loh. Jadi dulu karena apa? Karena kemujizatannya Al-Quran itu mampu diterjemahkan apa? Langit itu mampu untuk apa? Dibumikan. Nah, kalau dalam apa bukunya Quraisy itu membumikan Al-Quran itu mampu enggak gitu. Maka coba ya kita lihat bagaimana kita mampu membaca. Dari membaca itu kemudian coba kita kaitkan dengan pengetahuan, dalam artian di sini ya peristiwa barusan ini kan banyak orang mengenai Maulid, ya. Maka cobalah ya, coba kita anukan ya, Maulid dari sisi tafsirannya para cendekiawan, ya. Kalau yang kita apa, yang kita dapati tentang ada peristiwa Maulid itu kayaknya agama kita itu beragama adalah terjebak sama mitos. Cerita pitutur, sekali lagi pitutur atau dari mulut ke mulut itu pasti kalau orang itu pesan oral ini ya, mulut ini itu banyak lebihnya. Cerita 1500 tahun yang lampau sampai kita terima sekarang macam-macam ceritanya, ya, dengan berbagai macam bumbu yang ada. Makin lama makin bumbu penyedapnya itu makin bagus, itu orangnya makin digemari. Tapi justru itu kadang-kadang jauh daripada spirit yang diberikan oleh Al-Quran itu sendiri gitu. Sebagai satu kitab yang apa, yang banyak mengandung atau mengundang pikiran kita untuk menelaahnya, ya. Ya biasanya ketika kita berbicara tentang Maulid itu, saya coba mengulang lagi, merefresh ya, menyegarkan kembali ingatan kita.
ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat? Ya, apakah kamu tidak melihat? Ya jelas kita tidak melihat. Anda jaraknya dengan peristiwa penghancuran Ka'bah itu jelas kita tidak melihat dengan mata lahir kita itu jelas itu bukan zaman kita. Maka tentunya kita lihatnya pakai apa? Ya pakai pengetahuan gitu loh. Kira-kira logis enggak cerita yang kita terima tentang itu? Memang banyak cerita ini apa ya? Itu loh. Banyak yang menolak. Ya. Banyak yang menolak tapi mereka memakai argumentasi, cara menolaknya itu yang gak argumentatif sama sekali. Kalau dalam istilah ilmu tafsir itu namanya istifham. Artinya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena Allah sendiri yang menjawab, katanya gitu. Jadi apakah kamu tidak melihat? Nah, gitu loh. Maka pengetahuan kita bicara, ya. Ya apa? Melihatnya bukan dengan mata ini tapi dengan apa? Mata akal kita. Ya. Saya dulu mengistilahkan ainun basirah. Nah, jadi apakah kamu tidak melihat bagaimana kaifa fa'ala rabbuka, Tuhanmu telah berbuat. Jadi bagaimana perbuatan Allah kepada siapa? Bi ashabil fil, terhadap pasukan gajah gitu. Kalau sampai lihat di Google itu ceritanya tentang gajah itu. Tapi kemudian apa? Apakah benar itu cerita itu seperti itu? Apakah karena Al-Quran kadang-kadang apa? Berbicara tentang simbol, Pak. Lambang. Gajah itu adalah binatang yang besar. Apakah benar itu binatang yang besar atau suatu simbol pasukan yang begitu besarnya? Di sini kalau Anda membaca tafsirnya para cendekiawan Masjid Salman itu, ternyata mereka itu cenderung itu bukan gajah itu. Ya. Karena apa? Dihubungkan dengan pengetahuan. Spesies tentang gajah. Gajah itu 3. Ya menurut jenis pengetahuan itu. Sementara ditemukan 3. Yang pertama adalah gajah yang dulu namanya mamut. Pernah dengar kan Pak ya? Mamut. Yang fosilnya itu ditemukan di daerah Siberia. Siberia itu adalah di daerah Rusia, daerah bersalju. Jadi fosilnya ditemukan. Gajah yang punya rumbai atau rambutnya gitu loh, ada taringnya begitu besar gajahnya, yang itu ternyata sudah punah sekitar 3 juta tahun yang lalu gitu. Itu sudah punah. Gajah satu jelas bukan gajah ini yang dipakai. Ya. Yang kedua adalah gajah itu di Afrika. Di gurun namanya Kalahari atau gurun Sahara. Ada 2 gurun besar di Afrika itu Pak ya. Gurun Sahara dan gurun Kalahari. Itu gajahnya juga besar-besar dan apa? Gajahnya itu buas. Kalau dibuat untuk pasukan ditunggangi tidak bisa. Sukar menundukkannya. Apalagi namanya siapa? Abroha, kan yang mau menghancurkan Ka'bah itu kan Abroha kan, ya ada Abroha al-Asram gitu ya. Itu gubernur di Yaman. Itu masih dalam kekuasaan kerajaan namanya Ethiopia, atau terkenal dalam zaman Nabi namanya Raja Najasyi gitu, seperti itu.
Kalau zaman saya sekolah dulu, zamannya Pak Samsul ini, dulu berupa kerajaan itu kaisarnya, saya masih ingat, saya dulu hafal satu dunia itu. Ya, kaisarnya namanya itu, enggak tahu Pak Samsul masih ingat enggak? Namanya kaisarnya. Siapa? Iya benar, Haile Selassie, iya benar. Ya itu. Ya. Ibu kotanya namanya Addis Abeba. Lah untuk ngangkut gajah sebanyak itu katakanlah, itu melewati Laut Merah ke Ethiopia gitu, gak iso Pak. Di samping gajahnya tidak bisa ditaklukkan itu kan tidak bisa, menuju Yaman baru nyerang Mekah tidak bisa. Gajah yang ketiga itu adalah gajah India. Ya, ini agak kecil, itu bisa dibuat sirkus, bisa gajah India itu. Tetapi untuk dibawa ke Yaman, gajah itu hidupnya di daerah yang banyak airnya. Itu kongkon melaku gajah itu mulai India sampai Yaman. Itu pertama, toko India itu melewati Pakistan. Nah, dulu kan ada Pakistan Barat, Pakistan Timur jadi Bangladesh. Satunya menjadi Pakistan itu dulu jadi satu itu melewati Pakistan. Habis Pakistan kemudian melewati Persia. Jadi Iran dan Irak dulu itu bersatu, masih satu satu daerah namanya Persia itu melewati situ. Ya jelas gak gelem ini siapa Persia dilewati itu. Wong Persia itu agamanya Majusi, representasi daripada orang-orang musyrik katakan. Makanya ketika turun surat namanya Ar-Rum itu kan ada kata-kata Ghulibatir Rum gitu loh. Telah dikalahkan bangsa Rum itu. Ya. Maka ketika bangsa Rum itu kalah, maka orang-orang Mekah itu kan senang. Ya, wah kalah. Karena apa? Bizantium atau Romawi itu representasinya tauhid, agama samawi gitu loh. Dan masa bisa ini dijuru untuk menghancurkan Ka'bah lewat daripada Persia tidak mau. Tapi katakan sudah lewat gitu aja ya. Itu masih setelah Persia ketemu dengan Kuwait, Bahrain, Yaman baru. Waduh, itu ngomong itu lewat. Jadi akhirnya kesimpulannya pada tafsir ilmiahnya Salman itu bahwasanya ini bukan gajah dalam pengertian binatang, itu satu pasukan yang besar. Nah, apa sebab daripada Abroha itu mau menghancurkan Ka'bah? Ya kita sudah tahu ceritanya. Ketika Abroha itu mampu menaklukkan raja Yahudi yang ada di Yaman itu, akhirnya mendirikan suatu gereja namanya Al-Qulais. Ya, Al-Qulais itu kemudian dibangun dengan megah, wong tinggi, pintunya aja tingginya itu 40 hasta. Ya, Anda tahu tingginya, megah banget, wangi-wangian dan lain sebagainya. Ya, dengan harapan ini nanti dengan iklan yang luar biasa, dengan harapan akhirnya nanti orang-orang Mekah itu atau orang-orang Arab itu lebih tertarik untuk beribadah di sana. Jadi program kristenisasi itu dari dulu sudah ada sebenarnya kalau kita lihat dari kisah ini gitu. Tapi sama sekali orang-orang Arab enggak tertarik itu. Ya. Bahkan saking pernah dikasih kotoran di gereja itu. Yang ini adalah di samping itu dari sisi politis, kalau Mekah ini bisa saya taklukkan, maka jalur daripada perdagangan antara Romawi sampai Ethiopia sampai Yaman itu beres. Itu kalau sisi politisnya ya, sisi ekonomi seperti itu. Tapi kalau dari sisi teologinya, kok bisa ya tempat itu yang tidak menarik itu kok orang-orang Arab sangat mensakralkan tempat itu. Lah iya lah Pak, jangan jangan dibayangkan kalau Ka'bah itu kayak
sekarang ini. Sekarang dulu Ka'bah wis waduh apik gini ya. Di kanan kirinya itu ada Hilton, ada macam-macam itu. Wah enak. Bayangkan dulu hanya satu bangunan kecil, gak sampai besaran masjid ini masih ya. Hitam gitu aja, kemudian padang pasir gitu, wih gak ada orang. Kok bisa orang tertarik itu? Nah, makanya luar biasa tawafnya itu. Ini kalau cerita tentang tawaf ini kan masih ingat ketika saya bercerita tentang Nabi Adam itu. Pak Samsul masih ingat Nabi Adam yang tawaf itu? Tidak ingat ya? Ya mungkin lama deh ya. Jadi dulu itu Nabi Adam katanya ini, waktu di surga Nabi Adam itu hal yang paling menyenangkan menurut Nabi Adam itu adalah mengitari arsy-Nya Allah sambil memuji Allah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu banget sama malaikat itu seneng muteri itu. Tapi ketika Nabi Adam itu terusir dari surga, maka dia tidak bisa tawaf itu lagi. Makanya dia nangis kepada Allah, mohon kalau bisa tawaf lagi. Nek ngono gaya simbol ini. Waktu itu adalah peletakan batu pertama, maka dibuat tawaf sama Nabi Adam. Akhirnya tiap-tiap Nabi meletakkan batunya itu sampai Nabi Muhammad SAW. Katanya seperti itu. Itu apa cerita Pak ya. Cerita perkara kesahihan cerita itu, tapi masyhurnya itu seperti itu. Jadi balik lagi ya. Bahwasanya ternyata abroad ternyata orang-orang Arab gak tertarik. Walaupun dia membangun tempat yang dikasih wangi-wangian, iklalnya luar biasa. Wah, sampai kemudian orang Arab ngelempar kotoran, ngasih kotoran di gereja itu marah lah abroad. Nek ngono yo iki dihancurno dhisik ae iki. Ka'bah itu, gitu loh. Akhirnya begitu pada waktu penghancuran Ka'bah itulah orang-orang Arab disuruh menunjukkan jalannya menuju ke Ka'bah itu. Tidak ada orang Arab yang mau, karena itu memang tempat yang disucikan. Ya. Tapi kalau saya membaca buku karangannya Zainal Arifin Abbas itu, yang bukunya diterbitkan sekitar tahun 50-an itu, ya. Kebetulan saya insya Allah masih ada di rumah itu, ada orang Arab yang namanya Abu Rogol yang mau itu. Dari Abu Rogol itu yang menunjukkan tempat itu, akhirnya sampai orang-orang Arab itu kalau melewati kuburannya Abu Rogol itu kemudian apa? Diludahi kuburan itu. Pakai penghinaan seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin, ya ternyata kita bisa melihat di situ bahwasanya mereka kepada Ka'bah itu seperti itu gitu loh, sikapnya. Maka bagaimana tentang penghancuran Ka'bah itu akhirnya kan perundingan sama si siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW sebagai pelayan daripada Ka'bah itu. Nah, ketika rundingan itu, oke, saya hanya penjaga saja di sini. Tetapi kalau unta yang kamu sita itu punya saya, tolong kembalikan. Kalau perkara Ka'bah itu bukan punya saya, silakan kalau kamu mau apa. Nanti ada yang ngurus sendiri nanti. Nah, disinilah akhirnya Abu Thalib mengajak daripada orang-orang Makkah untuk mengungsi ke gunung melihat detik-detik penghancuran Ka'bah itu. Tetapi ternyata maka inilah jawaban dari yang saya katakan tadi, istifham tadi. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Maka bagaimana Allah menjadikan daripada usaha yang dilakukan oleh Abraha itu tadlil, sia-sia. Yang kemudian cerita itu bergulir, ya. Yang kita terima adalah karena apa? Karena Allah itu mengutus wa arsala. Makanya Rasul itu utusan wa arsala, maka Allah telah mengutus alaihim ing atase wong akeh iku mau. Jadi atas mereka apa? Tawirun ababil. Nah,
Jadi wa arsal alaihim tayron ababil. Nah, disinilah kemudian bagaimana alam taro kita melihat dengan pengetahuan tadi itu apa? Tentang tayron ababil ini. Tentang tayron ini. Kalau cerita-cerita klasiknya kemudian maka datanglah burung-burung ababil dengan melemparkan batu. Batu kan bahasa di hijaroh. Burungnya menyampaikan batu. Batu itu dari mana? Nah, ceritanya ngomong batu dari neraka. Nah, kemudian terjadi apa? Tanakutnya sih. Kalau jawaban itu begini. Kalau jawaban bahwasanya kalau Allah itu menghendaki, ya kayak ngomong. Masih racun pun nek jadi apa? Sirup ya bisa saja gitu loh ya. Tapi sirup jadi kalau Allah menghendaki gitu loh. Tapi bagaimana penglihatan kita itu berdasarkan daripada pengetahuan. Apa ma'asyarul muslimin? Maka pertama, burung datang dari atas membawa batu. Kalau membawa batu dari neraka katanya. Kalau gitu neraka itu ada di atas. Kan gitu ya? Kan nggak mungkin lah dari atas ini. Kalau menurut hadis, seandainya neraka itu bolong aja selubang jarum, maka seluruh daripada alam ini akan terbakar. Seandainya seluruh. Nah, burung ini bagian daripada alam itu sendiri, tapi mampu menerobos neraka njupuk watune balik. Akhirnya mau pikir gak iso gak ngono. Tapi wis pokoknya Allah menghendaki, gak iso ngomong nek iku ya. Karena kalau kono gak iso ngomong. Nah, itu jawaban orangnya dari sana. Ya. Terus kemudian kalau di dalam surat Al-Muluk yang kalau orang-orang baca itu biasanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka diantaranya itu ada ayat di surat itu, walaqad zayyana sama'ud dunya bima sobih, walaqad dan sesungguhnya zayyana, ada orang namanya Zayyin, Muzayyin. Zayyin artinya apa? Apa? Nah, walaqad zayyana dan sesungguhnya zayyana kami hiasi. Ya. Sama'ud dunya, langit yang pertama dari dunia ini itu bima sobih. Dengan apa? Dengan lampu-lampu, dengan bintang, maksudnya gitu loh. Kan misbah ini kan lampu Pak ya, misbah. Makanya ada tafsir namanya Al-Misbah punyanya Quraisy Shihab. Itu supaya kita bisa menjadi jelas melihat Al-Quran itu gitu loh. Karena Pak Quraisy itu sangat jeli sekali pengulangan katanya sekian-sekian gitu. Jamaknya misbah itu masobih. Kami hiasi daripada langit dunia yang pertama itu dengan lampu-lampu. Lampunya dunia itu adalah bintang itu. Nah, bintang ma'asyarul muslimin ya, sing ngerti itu biasanya wong-wong pantai lah. Orang pantai itu paham, oh bulannya sakmene berarti tanggal sakmene gitu loh. Makanya kalau ngomong itu ngomong apa, melihat bulan dan lain sebagainya itu kan oh berarti bener nih kok mau sih nganu gitu loh. Ru'yah itu loh. Oh itu bintang utara ke sana, tahu itu orang-orang pantai. Ya. Jadi langit dunia yang pertama
itu kami hiasi dengan bintang-bintang. Nah, akhirnya kita menuju kepada pemahaman pengetahuan itu di sini. Di Amerika, satu kota namanya negara bagian Texas. Itu ada museum di kota kecil itu namanya Pennsylvania. Di museum itu ada teleskop. Teleskop itu adalah satu alat untuk melihat benda yang kecil atau jarak jauh. Itu mampu dilihat itu. Yang mata telanjang kita nggak mampu untuk melihat itu. Maka begitu dipakai oleh teleskop, namanya teleskop Hubble. Karena yang membuat itu namanya Thomas Hubble. Maka ketika syuting sama teleskop ini, maka ternyata menemukan satu bintang yang paling jauh. Itu kalau ditempuh perjalanannya itu sekitar 3,5 miliar tahun cahaya. Itu pun masih sama'ud dunya, langit yang pertama. Al-Quran itu mengatakan langit itu sab'a samawat, sab'a 7 langit, ada tumbuknya itu 7. Nah, kalau satu tumpuk saja 3,5 miliar tahun cahaya, maka nek pitu itu sama dengan 24,5. 24,5 tahun cahaya. Lah itu PP. PP warna. Itu sama dengan 49. Manuke kira-kira ababil mau iku mosok gak mangan, gak mampir nang warung dhisik ya opo gitu ya. Sampe gitu. Wang cepet gini. Nek Allah menghendaki ya kayak ngomong ya dah. Ya. Di masalah ke sana bagaimana pengetahuan kita itu. Ya. Di samping nanti tarmihim bi hijaratin, jadi melemparkan daripada hijaratin min sijil itu ya. Batu tadi, lah ya batu nek dicengkeremi gak popo, manuke gak popo. Tapi nek dikekno gajah gulung kuming. Padahal secara fisik kuatan gajah mbek manuk itu, gitu. Ini yang nggak kena ke sana. Mau aku balik mana? 4,5 miliar tahun cahaya, itu kecepatan cahaya. Mampu seperti itu. Lah disinilah itu kadang-kadang apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul, mereka seperti ya daun dimakan ulat itu. Maka tentu yang Anda tahu bagaimana ketika hama yang menyerang tanaman itu dalam semalam saja sudah begitu hancurnya. Disinilah kemudian saya pernah membaca dalam buku yang lama itu, ternyata itu adalah Toiron ini, sekali lagi tafsirannya almarhum Ustadz Sumarti itu bahwasanya itu bukan tidak senantiasa burung, Pak. Tapi satu sifat, dikatakan sifatnya itu ababil. Ababil itu bukan nama burung. Satu sifat artinya berbondong-bondong gitu. Banyak artinya gitu loh. Ya, Toiron itu walaupun burung bisa, tetapi tidak senantiasa burung. Tetapi sesuatu yang sangat cepat itu aja loh dinamakan virus seperti itu. Di sinilah kita bisa melihat kata-kata dalam Al-Quran itu ada kata doroba itu kan gitu. Bisa doroba itu memukul, bisa diartikan pergi, gitu loh. Bisa diartikan membuat. Ya. Nah, kita pilih yang mana gitu loh.
dikatakan apa pergi gitu ya. Wa idza dzarabatum. Nah, gitu loh. Dan ketika kamu pergi ya, maka gak ketemu air boleh tayamum itu. Itu roba. Artinya pergi. Tapi ketika sama akar katanya doroba. Watilkal amsalu nadribuha. Watilkal amsalu nadribuha. Dan demikianlah amsal, kami buat perumpamaan, nadribuha, kami buat ya amsal perumpamaan linnasil alhum yatafakkarun itu. Jadi doroba di situ itu artinya membuat. Tapi kemudian kata-kata doroba diartikan pergi. Di antaranya itu ya, di antara banyak orang menafsirkan idrib bi asokal hajar. Nah, ketika apa Yakub itu memukulkan tongkatnya ke hajar, ke batu gitu loh. Hajar kan batu, Pak. Kijaroh tadi loh. Sama dengan hajar aswad itu kan batu hitam. Tapi karena kita kebanyakan mau coba bahasa Indonesia menjadi hajar aswad gitu loh ya. Hajar dari sini nggak hak. Sampai nang kan dikai wong hajar jahanam barang laono carane. Ya seperti itu. Jadi akhirnya bagaimana kita mampu mengkaitkan ketika kita ikro, ketika kita membaca. Tapi itu adalah apa? Membaca dengan pengetahuan gitu. Sehingga di dalam beragama kita tidak terjebak sama pada mitos. Oh, ceritanya begini ya. Akhirnya seakan-akan agama itu penuh dengan keajaiban yang kadang-kadang tidak merangsang kita untuk berpikir. Ya. Beratnya ke sana. Nah, orang-orang diajak kayak gini-gini males kenapa? Ngoprok kabutan ini gijarnya. Loh enggak, itu barangkali kita bisa menggali daripada pengetahuan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang lain. Ya. Maka disinilah kemudian saya mengatakan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran itu, pertama kan saya ngomong tadi kan ya, how to read. Ya, kita mungkin masih belum beranjak dari sini. Ya. Bagaimana reading skill katanya. Hah? Keterampilan membaca akhirnya dilombakan api-apian moco, api-apian lagu gitu. Ya. How to read. Di sini kita terikat kepada apa? Kefasihan mulut kita melafalkan itu. Kemudian sisi-sisi tajwidnya gimana gitu loh. Masih gitu. Apakah gak boleh? Ya boleh, memang awalnya seperti itu gitu loh. How to read-nya itu memang awalnya seperti itu. Tapi apakah berhenti sampai ketika kita membaca sehingga kadang-kadang bangga dengan menghatamkan Quran tapi dari sisi membacanya saja. Tidak pada Allamal Quran ya, Allamahul Bayan gitu loh. Itu kan satu prinsip-prinsip komunikasi ya. Yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan apa? Bayan itu kalau As-Syaukani ya, itu mengartikan bayan di situ adalah komunikasi. Bagaimana kita mampu mengkomunikasikan Al-Quran itu yang kita baca itu ke dalam apa? Ke dalam daripada yang Anda ajak bicara itu. Jadi tidak pada ruang tersendiri saya ngomong, tapi saya sampai tidak mengerti apa yang saya omongkan. Ya, tidak ada penjelasannya di sini. Maka disitulah kemudian nanti kita ketemu kata-kata kaulan itu di situ Al-Quran itu.
Ya. Nah, satu saat kita bicara itu ya. Qaulan maisura, qaulan sadida, qaulan karima, qaulan layyina, qaulan maisura, qaulan baligha, qaulan ma'rufa. Saya sudah tulis semuanya itu, Pak. Ya. Saya tulis semua, saya perbanyak ya, dalam buku ini. Ya kayak itu. Akhirnya saya ke masjid itu yang saya isi itu loh, diganti fotokopi, datakno sama ustadz lainnya. Lu siapa ini? Loh, Pak Basuki yang kan ya. Tak pinjem dulu ya, pinjem 6 jilid itu Pak, 16. Ya, jadi pikirannya timbangannya soro-soro nggak ini iki sono caranya apa? Ya kene sing ngelumpukno iki yo. Kuwi lek jane itu ya. Artinya iki kalimat ini itu masih belum saya anukan ini padahal masih belum saya apa? Abjadnya itu loh. Jadi wis pokoknya awur-awuran pokoknya iki itu aja. Biasanya kalau kamu itu kan ada abjadnya ya, pakaian A, DW, pakaian apa. Oke, jadi Iqra dalam pengertian pertama kita how to read itu. Kita masih banyak belum beranjak dari situ. Sehingga kalau Ramadan itu tadarus. Ya, tadarus itu kan ya pokoknya moco saja. Tidak ada satu tersendiri untuk bagaimana kita kaji ini tentang satu hari satu juz saja lah. Tapi apa tema yang menarik daripada ayat ini. Jadi makin meningkatkan kualitas itu belum ke sana ternyata. Ya. Terus pokoknya akeh-akehan moco gitu. Belum pada tingkatan how to learning gitu. Bagaimana mempelajarinya. Maka bagaimana senantiasa terkait dengan apa? Terkait dengan ilmu-ilmu umum gitu loh. Ya. Misalnya kalau baca di medsos itu aneh loh Pak, kadang-kadang orang-orang itu kadang-kadang tidak menghargai kearifan lokal. Ya. Sungkem wong nang wong tua itu jarane gak boleh gitu. Jalan menunduk gini nun sewu, itu kan kearifan lokal kan. Ya. Gak boleh itu jarane. Ya gak boleh menunduk zaman itu. Seakan-akan apa toko Arab kan diblek kabeh nang niki ini. Tidak kadang-kadang mengapa itu kan begitu. Kadang-kadang mengapa itu. Satu pertanyaan filosofis itu kadang-kadang jarang dibangun. Nek ono maling, kebanyakan ono maling ketika kecekel malingnya dikeperui gitu aja. Apakah maling itu salah? Iya salah. Tapi pernahkah kita mempertanyakan, kok bisa ya dia maling? Kenapa dia maling? Boleh jadi tetangganya yang nggak mau tahu keperluannya dia, terpaksa untuk mempertahankan hidup ya adanya seperti itu ya. Ada tetangganya itu pamer-pamer kekayaan, di sini sangat kekurangan, nah, gitu loh. Saya sering kadang-kadang makanya saya kadang-kadang kritik di kampung itu kan seperti itu. Ya, kita terjebak sama rutinitas. Teko nang masjid sholat mungkin apik dhewe sholate teko pertama saya mari ngono habis ngono mulai masjid dikancing wis meneh ketemu mana ya seperti itu tiap hari ya. Makanya ketika saya ngomong 10 tahun yang lalu jangan ngomong enggak berespon. Bagaimana masjid ini central of morality, center of power, center of economic ya. Aman kamu tahu kan di rumah saya itu kan tengah kota Wonorejo itu. Ya. Sejak Doli itu tutup Pak. Itu orang-orang itu apa nggon kos-kosan itu marak Pak. Saya ngomong kita sebenarnya bertarung loh. Pernahkah kita berpikir yang jauh untuk anak cucu kita? Hampir tiap hari melihat kasus narkoba di tempat saya itu banyak Pak.
Ana wong siji lho, duwe kos nang 3 tempat. Wonge siji. Kos nang kene. Dadi nek digoleki polisi kadang-kadang gak ono nang kene gitu. Ya, sampai kadang-kadang ono polisi ku nyanggung sampai jam 2 bengi meneng ae di situ. Ngenteni wong. Nah, kecekel yo gak tahu sabu-sabu itu 10 kilogram ngono jan. Itu banyak Pak jan. Nah, saya ngomong bahwasanya kita ini bertarung sebenarnya anak cucu kita. Sekarang tugas kita menyelamatkan mereka. Maka jadikan masjid sebagai center of morality. Pusat moralitas. Center of power. Jadi kekuatan daripada umat Islam yang ada di Wonorejo itu ini. Center of economic jadi kekuatan ekonominya Nabi itu ketika pertama kali hijrah dari Mekah Madinah yang dibangun adalah apa? Masjid dan pasar. Malah di tempat saya dulu tuh ada istilah lah ya sih rotok kasar karena banyak orang-orang gitu ada istilah Anjelu. Tahu singkatan itu? Nggak tahu Pak Samsul ya? Nggak ngerti ya? Wow, daerah Wonorejo sekarang nggak seberapa. Anjelo itu antar jemput lonte gitu. Gitu. Seperti itu sampean. Nggak ada respon sama sekali. Nah, sering kita terjebak sama itu. Maka bagaimana how to learn? Jadi bagaimana kita itu tidak cukup membaca saja, jangan berhenti sampai situ. Gitu. Tapi belajar sampai pada pengertian how to understand. Bagaimana saya betul-betul tahu mengerti bahwasanya inilah wahyu yang mengatur hidup saya. Dan saya mampu untuk menerjemahkan wahyu itu dalam kehidupan saya. Disesuaikan dengan disiplin ilmu saya. Ya. Maka ketika kita bersungguh-sungguh ketika apa? Menjalankan wahyu itu, lah gitu loh. Jadi setelah kita bisa untuk membacanya secara tekstual dan mampu untuk mempelajarinya secara kebahasaan, secara pengetahuan dan lain sebagainya, sampai kemudian mampu memakrifatinya, ya. Akhirnya ada kesungguhan untuk menjalankannya, maka disitulah yang dikatakan yang ada ayat yang namanya lanah dianahum subulana itu loh. Walladzina jahadu fina lanah dianahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, enggak tahu ayat berapa itu, saya lupa itu. Dan orang-orang yang walladzina jahadu finalinah lanah dianahum subulana ya. Bersungguh-sungguh di jalan kami itu akan kami tunjuki jalan-jalan kami itu. Nanti akan buka dengan sendirinya itu. Itu kan katanya arti tafsir lanah dihim itu sebenarnya. Tapi karena ada penekanan takkidnya itu lanah diyan nahum. Jadi sungguh kami akan menunjuki subulana jalan-jalan kami. Jalan itu terbuka ketika kita sungguh-sungguh. Waladzina jahadu tadi. Maka situ nanti akan tersingkap. Nah, ini istilah yang keempat itu. Jadi setelah how to read, how to learn, how to understand, dari tahu akhirnya apa? Mukasyafah itu di sini. Tersingkapnya tabir-tabir yang dulu menyelimuti. Oh, ternyata seperti ini, baru kan orang-orang getunnya ruang aku biyen kok ngene, ruang ngono ya wis kadung gitu loh ya. Alhamdulillah ternyata ya kalau mau seperti itu. Allah janji ya. Temenono, nah ketemu gitu. Dan ini dituntut daripada kesungguhan kita. Memang ketika kita Iqra, ketika kita membaca Al-Quran itu tidak cukup kita dalam artian membunyikan hurufnya saja. Walaupun ya bagus-bagus saja karena kita memang terjebak sama pahala itu loh. Ya wis aku oleh pahala cukup lah. Piro wong sak huruf ae jarene oleh 10 ya. Nah, aku pirang huruf iki mangko oleh akeh aku jarene. Dosane gak dihitung itu loh misalnya.
Oke, barangkali ada pertanyaan. Apa wangel ya? Angel Pak Samsul ya? Enggak, kira-kira wangel itu kondi gitu loh. Saya memang sengaja untuk mengajak untuk berpikir terus. Makanya saya ceritakan tadi itu. Ada teman saya yang ngomong, aku pinter sama ini bau benci loh Pak. Wah aneh-aneh. Saya ini gak iso nih gak ketemu sampean jan. Karena ada sesuatu yang baru yang saya terima gitu loh. Hampir tiap hari memang saya harus, karena gak moco ya gak enak kalau saya. Ono wong males moco ku ono ya. Males itu. Awalnya karena dengan apa? Dengan kita membaca itu kan kita gini ya. Sesuatu yang jauh bisa menjadi dekat gitu loh. Nah Quran juga sama dengan orang yang berilmu dengan tidak berilmu tidak sama. Anda tidak pernah ke Amerika, tapi karena dengan membaca ini Anda akan seakan-akan Anda tahu Amerika. Oh, nang kota ini ono kejadian ini. Anda membaca itu. Ya paling tidak Anda harus menularkan kepada anak atau cucu ya Jan. Ojo sampai jadi ya. Makanya saya heran kalau ada orang-orang rumahnya besar tapi gak ono buku nih, gak ono ruang tuh membaca, heran saya. Lho napa nek ngono sini. Tiap harinya tuh ngapain gitu. Padahal membaca itu menurut saya asik sekali ya. Oke, ma'asyiral muslimin ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini membawa suatu perubahan yang positif dalam kehidupan kita di dalam mensikapi daripada ayat-ayat yang turun kepada kita di dalam kitab suci kita ini, sehingga mampu menambah daripada wawasan kita tentang agama kita, sehingga kita bisa menjadi lebih yakin, lebih giat lagi untuk bisa memanifestasikan daripada wahyu ke dalam kehidupan ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Selanjutnya saya kembali lagi kepada Ustadz Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.